Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya. Untuk kita semua, semoga kalian juga diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kalian. Semoga kalian juga bisa keluar dari jeratan pinjaman online yang ini sangat bikin kalian sangat pusing. Oke, oke. Pada bahasan video kali ini, saya akan membahas tentang masalah kredit pintar. Kredit pintar ini agak sedikit lumayan ya, gitu kan. Ya, kalian yang banyak gagal bayar di sini agak lumayan. Oke, langsung saja nih. Jadi, kalau kalian sering nanya, apakah kredit, kredit pintar ini ada di selapangannya? Apakah ini masuk SLIK OJK? Saya cuma bilang iya. Ya, dia masuk SLIK OJK, dan karena kredit pintar ini bekerja sama dengan bank, dan kedua adalah pinjaman yang sudah merekrut banyak di selapangannya. Ya, mungkin 2 tahun lalu, desa lapangan kredit pintar ini setahun 2 tahun lalu itu hanya di wilayah Jakarta, Jabodetabek, ya, Bekasi itu banyak. Tapi sekarang dikabarkan banyak orang yang berkomentar di YouTube saya, di wilayah Jawa Tengah, di wilayah kota-kota besar ini sudah banyak desa lapangannya. Nah, ini yang jadi update terbaru di video ini, ya. Dan juga di Jawa Timur juga ada. Ada yang bilang juga katanya di wilayah Sumatera, di Lampung sudah mulai ada di lapangan kredit pintar. Kenapa sih kredit pintar ini banyak di lapangan ya? Sudah mulai banyak di lapangan ya? Sudah pasti kalau pinjol itu banyak di lapangannya, iya pinjol ini maju, tumbuh subur, pendanaannya ada, dan peminjam tuh makin banyak. Padahal kalau dipikir-pikir, saya mau review sedikit ya. Kredit pintar itu termasuk pinjaman yang bunganya lumayan tinggi dibanding pinjaman-pinjaman yang lainnya. Nah, dengan banyaknya desa lapangan seperti ini, apakah kita akan makin takut, Bang, dengan gagal bayar di kredit pintar? Saya cuma bilang, kalian tuh udah nggak perlu takut. Hadapi resikonya kalau emang kalian sudah gagal bayar. Ya, kalian tidak bisa bayar, udah hadapin. Karena resiko saat kalian menghadapi gagal bayar, itu cuma satu, didatengin DC. Ya mungkin keduanya masuk SLIK OJK. Oke lah ada dua lah, didatengin DC sama SLIK OJK. Saat kalian ada SLIK OJK-nya buruk, kalian tidak bisa minjem lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Kalian mau minjem lagi, kalian sering nanyakan pada saya gitu, "Bang, gimana apakah masuk SLIK OJK?" Kalau emang iya, ya udah berarti emang, mungkin jalan yang kalian untuk stop di pinjaman online. Apakah ada di lapangan? Ini pun random. Ya, mungkin di kota-kota besar atau di wilayah kalian banyak yang gagal bayar di kredit pintar, ini bisa jadi banyak di lapangannya. Jadi jangan pernah menanyakan di lapangan ini ada apa enggak. Yang paling penting kuatin mental aja deh gitu kan. Kalau emang nggak bisa, terus stop. Jangan pernah kalian gali lubang sini, itu nggak akan pernah selesai hutang-hutang kalian. Mendingan kalian fokus ke satu aplikasi pinjaman online, yang di situ kalian fokus aja buat gagal bayar, tanpa harus gali-gali lubang yang lain, pinjol-pinjol lain. Itu permasalahan hidup kalian, itu akan selesai di situ aja. Jadi nggak perlu lagi untuk mencari pinjaman lain untuk menutup pinjaman ini. Ya, yang jadi masalah, kadang kita panik. Kita panik untuk menggali ini, untuk menutup ini. Karena pada dasarnya, menggali lubang satu, itu akan terbuka lubang dua. Lubang satu harus menutupi lubang yang besar daripada ini. Dan itu nggak bakal selesai. Banyak orang yang terjerat dan tergulung-tergulung di pinjaman online seperti ini. Kredit pintar emang ada di lapangannya, tapi nggak semua orang didatengin di lapangannya. Saya berharap untuk kalian yang gagal bayar di pinjaman online, itu tidak datengin desa lah gitu kan. Tidak ada desa lapangan yang datang. Terus bagaimana Bang kalau ada desa lapangan yang datang? Apa kita harus ngomong seperti apa Bang? Hadapin aja, gitu kan. Kalau kalian ngomong, harus ada sertifikat, eee, profesi DC gitu kan, mana surat kuasanya gitu kan, itu akan terjadi perdebatan-perdebatan, ya. Kalau mau diusir ya silahkan, kalau kalian emang kuat mentalnya gitu kan. Kalau emang diusir, "Nggak ada, saya nggak terima DC," gitu. Pada dasarnya juga orang si DC itu manusia ya, dia merasa dipermalukan di depan orang, jadi dia akan ngegas juga gitu kan. Nah, yang jadi masalah kalian itu gimana? Bisa nggak sih menyikapi lingkungan kalian? Nanti kalau ribut-ribut gituan, ribut-ribut begitu nanti tetangga-tetangga malu. Terus akhirnya tetangga-tetangga tahu, gitu kan. Kalau kalian emang tetangga-tetangga sudah pada tahu, kompak untuk ngusir DC, ya silakan. Nah, mendingan kalau kalian pengen cara damai, cara santai, DC datang suruh duduk, kasih kopi. Kalau dia ngopi ya, gitu kan.
kasih minum, ngomong baik-baik, "Abang kesini mau ngapain?" Ya pasti mau nagih uang kan. Bilang aja, "Saya emang udah nggak punya uang," gitu kan. "Saya mau bayar pakai apa?" Jangan sampai saya bisa bayar hutang, tapi saya tidak bisa membeli makan. Nah, ini yang jadi masalah. Maksudnya tidak bisa, membeli kebutuhan kehidupan, keluarganya gitu. Nah itu. Jadi, gagal bayar itu biasa. Menunda pembayaran itu biasa saja, ya. Itu biasa. Lebih baik kalian gagal bayar daripada kalian hancur untuk gali lubang tutup lubang, ya. Kredit pintar ini emang penagihannya barbar deh, gitu kan. Kadang di luar kondar, kadang nagihnya juga di luar di sosial media. Nah, untuk teman-teman yang pernah cerita ke saya, penagihan-penagihan kredit pintar ini agak lumayan gitu, mengintimidasi. Kadang bilang katanya, kadang baru 2-3 hari ya telat bayar, dia sampai nelpon katanya ke atasannya gitu kan, terus chatting dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas gitu kan. Menurut saya ini bukan hanya kredit pintar aja, banyak desi-desi yang dari aplikasi-aplikasi lain melakukan seperti ini, gitu kan. Tapi kalau ditanya, dari mana? Bilang, selalu ada aja desinya selalu bilang, "Pikir aja sendiri punya hutang di mana?" Padahal dia cuma punya hutang di kredit pintar. Nah, balik lagi bagaimana Bang cara menyikapi kalau kita gagal bayar di kredit pintar? Pada dasarnya sama-sama kalian yang gagal bayar di aplikasi apapun. Santai, tenang, dan diam aja. Jangan melakukan hal-hal konyol lainnya. Seperti gali lubang, pinjam uang yang lain. Yang itu jangan. Bahkan pinjam ke orang lain, misalnya ke saudara, itu jangan. Ya, nanti saudara suatu saat butuh gitu kan, kita janjikan misalnya, "Nanti saya bayar ya, cicil," atau saya bayar ya mungkin, setahun bulan depan. Pada dasarnya kan kadang kalau dia lagi butuh karena kita pinjemin saudara, seminggu, 2 minggu dipinjemin udah ditagih. Nah, ini kan malah bikin pusing. Dan dan terakhir juga, untuk kalian yang minjem di Kredit Pintar, tapi saudara kalian nggak tahu, kalian nggak tahu, istri juga nggak tahu, lebih baik kalian sudah mulai jujur kepada orang-orang yang terdekat kalian, ya. Karena itu lebih baik kalian jujur aja ngomong baik-baik. Jangan sampai dia tahu kalau kalian berhutang di Kredit Pintar atau berhutang di pinjol gitu kan. Karena saat mereka tahu, tanpa dia tahu dari mulut kalian, itu kadang bikin bikin bencana deh, bikin marah gitu kan. Ya syukur-syukur kalau misalnya orang yang terdekat kita ini bisa nerima. Kadang orang-orang mereka itu malah lebih dari DC. Mereka itu jadi kaki tangannya DC, seperti teman-teman kita lah, seperti saudara-saudara kita. Udah tahu misalnya kita berhutang gitu kan, di pinjaman online, kadang biasanya kita disukur, ngutang lu, ninjol lu," gitu. Atau misalnya mereka ditelepon, di luar kontak darurat gitu kan. Bahkan mereka itu bisa lebih dari DC gitu kan. Nah, itulah goal para DC, mengadu domba orang-orang yang terdekat kita untuk menagih hutang kepada kita yang sedang gagal bayar. Nah, saya berdoa ya untuk kalian semua, semoga kalian juga bisa lepas dari pinjaman online, terutama di kredit pintar, ya. Dimanapun lokasinya kredit pintar itu berada, mau di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, dan sebagainya, hadapin aja. Kalau emang datang, gitu. Tapi kalau udah 3 bulan lewat nggak datang, saya pikir sih itu emang mungkin sekalian juga beruntung lah tidak datangin DC. Dan juga kan sekarang katanya sudah banyak yang update ya di wilayah di Jawa Tengah, kota-kota besar sudah banyak DC-DC lapangan yang datang. Nah, ini pun jadi poin untuk kalian untuk lebih santai, lebih tenang. Kalau kalian sudah menemukan video ini, terima kasih ya. Ini semoga menjadi imun booster kalian. Mental kalian makin kuat untuk menghadapi permasalahan gagal bayar. Gagal bayar itu biasa. Mungkin jutaan orang juga melakukan gagal bayar. Gagal bayar juga bukan kita yang pingin kan. Gagal bayar juga bukan kita yang mau. Karena pada dasarnya orang gagal bayar itu bukan kita yang pingin. Ya, kemungkinan juga banyak orang yang berpikir, wah saya bisa bayar nih, pada akhirnya gagal bayar. Dan emang sudah jalannya juga akhirnya kita gagal bayar di kredit pintar atau di pinjaman online. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.